Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita kembali dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya terlebih-lebih nanti di hari kemudian kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Allah Subhanahu wa taala teman curhat sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke atas bumi ini, menciptakan alam semesta, menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat dan jin. Itu semuanya pasti memiliki masalah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dialami oleh hambanya, termasuk kita manusia ini. Keresahan, kesedihan, kegundah gulanaan itu merupakan masalah yang sering dialami oleh manusia. Kalau keresahan, kegundah gulanaan itu kita pendam, kita akan mendapatkan kerugian. Maka keresahan, kegundah gulanaan, kesedihan itu maka kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita curhatkan kepada orang lain, bukan kita curhatkan kepada manusia, yang manusia itu sendiri adalah makhluk Allah. Dan bukan kita curhatkan kepada iblis ataupun setan ataupun paranormal, yang itu sendiri membuat kita bingung. Dan bahkan juga bukan kita curhatkan kepada media sosial, yang akhirnya nanti kita akan menjadi semakin bingung. Maka kepada siapa kita curhatkan? Kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Jangankan kita manusia, Rasulullah sendiri pun pernah mengalami gundah gulana. Dia gundah gulana, gelisah melihat kaum jahiliyah yang sangat-sangat parah mempertuhankan selain Allah. Begitu juga Abu Bakar Siddiq setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bingung melihat umatnya yang kembali kepada kekafiran. Begitu juga kita hari ini, ustadz, ulama, kiai-kiai itu juga bingung melihat umatnya maksiat yang merajalela yang dikerjakan oleh umat. Oleh sebab itu, semua permasalahan kita ini kita curhatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana gundah gulananya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam diadukannya kepada Allah, karena Allah lebih tahu bagaimana mengembalikan kegundah gulanan itu dengan kebahagiaan. Dalam surat Yusuf dijelaskan ayat 86, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Yakub, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, saya ini sedang gundah gulana, saya sedih, tapi saya akan mengadukan kepadamu. Allah lebih tahu bagaimana permasalahan saya." Saudara jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal sebenarnya memang yang harus kita curhatkan kepada Allah. Yang pertama, kita curhat masalah dosa. Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita saat ini, semuanya memiliki dosa.
Oleh sebab itu, jangan sampaikan kepada orang dosa kita itu, tapi sampaikanlah, curhatkanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit biru, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Walaupun dosa kita banyak, tapi kecuali syirik, harus kita jaga. Syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya sampai dia taubat. Nah itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bulan ini, bulan Ramadan, bulan keampunan. Kita dibukakan Allah pintu-pintu surga kepada kita. Kita buat kebaikan itu banyak. Kita sholat tarawih, kita sholat duha, kita sholat witir, kita bersedekah, kita berinfak, kita memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Itu sebenarnya kesempatan kita bulan ini yang tidak kita perdapati pada bulan-bulan yang lain. Di dalam sholat kita berdoa kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah, kita mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami minta ampun, minta pertolongan, dan kepadamu kami menyembah. Kita sembah, kemudian kita minta tolong, kita curhatkan, kita minta pendapat kepada Allah, sehingga nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini tidak salah kita mengikat tali pinggang kita kuat-kuat, karena Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan itu seperti tebu, semakin ke ujung semakin manis. Bukan seperti tebu, tapi semakin manis, semakin ke ujung Ramadan, semakin banyak manfaat yang kita perdapati. Kalaulah kita tahu bahwasanya Ramadan itu banyak hikmahnya, niscaya umat yang beriman ini mengharapkan setiap tahun itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Dia kepingin curhat kepada Allah, karena banyak sekali manfaat, banyak sekali pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sedangkan kita tidur saja pun dengan niat iktikaf di masjid, kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita duduk bertakarub kepada Allah, membaca Al-Quran, merenungi dosa-dosa kita yang telah lalu. Di malam hari kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan yang sesungguhnya permasalahan kita. Jangan ragu dan jangan bimbang. Sampaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu dekat. Jika kita berdoa, kita curhat kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini mengajak diri kita dan diri keluarga kita, bagaimana bulan ini kita berikan curhat kepada Allah, mengajak keluarga kita, sanak famili kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan turunnya Al-Quran, bulan berdakwah, bulan minta ampun, bulannya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, semua jawabnya iya. Kita mendidik anak kita, kita suruh sholat, kita ajak sholat tarawih dan witir. Yang tiba saatnya nanti sahur kita bangunkan. Kenapa? Untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi taala. Kita ucapkan, kita niatkan kepada Allah. Dengan Allah, dengan nama Allah kita berniat, alhamdulillah dalam menjalani ibadah puasa ini kita tidak terasa lapar, kita tidak terasa haus. Padahal itu ukurannya jam 9, jam 10, jam 12 siang hari, udah ukurannya kita makan siang. Tapi karena Allah, karena niatnya karena Allah, ya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan memberikan kesabaran kepada kita, sehingga nanti pada ujung Ramadan hasil dari curhat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan predikat orang yang takwa. Bayangkan saudara-saudara sekalian, orang yang takwa itu orang yang mampu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala jenis larangan Allah.
Kalau kita kaji-kaji saudara perintah Allah, sungguh sangat banyak sekali perintah Allah di atas dunia ini. Apakah kita sudah mampu menjalannya itu semuanya? Kemudian larangan Allah juga sungguh sangat banyak. Apakah kita sudah mampu juga tidak melakukan itu? Maka terpulang kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita berharap nanti mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang takwa, sehingga nanti Idul Fitri kembali kepada kesucian, kita bersih, kita seperti anak yang baru dilahirkan, kita seperti kertas yang putih yang tak bernoda. Subhanallah, Masya Allah. Kenapa? Karena itulah hasil dari curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, sedangkan sendal kita saja yang putus, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi permasalahan dosa, apalagi permasalahan minta maaf, apalagi mengharapkan surga, mengharapkan jangan masuk neraka. Sendal kita saja putus, tersandung kita. Astaghfirullahalazim. Itu kita ucapkan. Atau kita sedang berada di pesawat, pesawat itu mau jatuh, kita berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali Engkau ya Allah. Itu buktinya kita lemah. Jadi apalagi alasannya kita tidak curhat? Karena yang perlu kita curhat itu menurut tauhid rububiyah adalah Allah. Karena Allah lah yang disembah, Allah lah yang dipertuhankan. Seperti di surat Fatihah kita jumpai di surat Fatihah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhanlah yang mengatur alam, Tuhanlah yang mendidik alam, Tuhanlah yang menguasai alam. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh curhat selain kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur alam. Kita lihat alam kita ini yang begitu indah, 7 lapis bumi, 7 lapis langit tanpa tiang, dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Allah atur tidak jatuh-jatuh. Kita lihat di langit ada planet, ada bintang, ada bulan, ada matahari, semuanya Allah atur. Kemudian di bumi ini ada gunung, ada laut, ada danau, ada flora, ada fauna, semuanya Allah atur. Bintang dengan bulan, matahari dengan rembulan yang lainnya tidak pernah bertabrakan. Kenapa? Allah sudah mengaturnya. Jadi Allah itu menurut tauhid rububiyah tadi adalah Allah lah yang seharusnya kita tuhankan, Allah yang mendidik, Allah yang mengatur. Bukan Fir'aun yang mengatur. Nah, kadang-kadang kan sebagian orang karena sudah banyak uangnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Itu tidak boleh, ya. Seperti sifatnya Fir'aun, diakunya dia Tuhan. Dia bukan mengatur, tapi dia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut tauhid, ilmu tauhid adalah ada tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma bisifat. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Makanya dikunci la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang perlu kita curhatkan, kita zikirkan, kita lazimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini ada sampai 6 Tuhan. Ada sampai Tuhannya orang Kristen Katolik, Tuhannya Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi Islam mengajarkan secara tauhid la ilaha illallah. Itulah dia Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disembah oleh kaum muslimin adalah Allah lafzul jalalah. Yang terakhir adalah asma bisifat. Menurut tauhid ilmu tauhid, bahwasanya asma bisifat itu adalah nama-nama Allah itu sungguh sangat banyak yang dikemas dalam Asmaul Husna. Nama-nama yang paling baik. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak namanya, semakin mulia dia. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Itu adalah Asmaul Husna. Sebagai kesimpulan,
Marilah kita curhat kepada Allah, jangan kepada manusia yang membuat kita jadi bingung. Mari curhat kepada Allah, jangan kepada media sosial yang membuat kita semakin rumit, semakin tidak ada jalan keluar. Mari curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan curhat kepada jin, jangan curhat kepada hantu, dan jangan curhat juga kepada diri sendiri yang mengakibatkan kita akan menjadi rugi. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua dimanapun berada. Ila liqa' ma'asalamah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.